Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengajar saya yaitu Joko Suharyanto, SEME, CPOD. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah manajemen hubungan industrial. Situasi masalah yaitu kasus PT sedang tidak baik-baik saja atau STBS menghadapi tingkat turnover karyawan yang signifikan, masalah retensi dan kesulitan rekrutmen masalah. Akar masalah itu hubungan industrialisasi sistem penggajian, karyawan tidak merasa puas, work-life balance, WLB, kurang perhatian. Yang reputasi buruk itu dampak ketidakpuasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah bentuk hubungan yang tercipta antara para pelaku dan proses produksi barang dan atau jasa dalam hal ini yaitu pengusaha dan pekerja serta pemerintah yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masalah dalam hubungan industrial mencakup beragam isu yang mempengaruhi hubungan antara pekerja dan pengusaha di lingkungan kerja, seperti perjanjian kerja, pengupahan, peraturan perusahaan, pemutusan hubungan kerja, ataupun mogok kerja. Untuk mencegah masalah seperti tingginya turnover dan reputasi buruk, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu evaluasi dan perbaikan sistem penggajian, pastikan kompetitif dan sesuai dengan standar industri serta kebutuhan tidak layak. Tingkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan. Terapkan kebijakan fleksibilitas kerja, cuti yang memadai, program kesejahteraan karyawan. Selanjutnya adalah bangun budaya organisasi yang sehat. Ciptakan lingkungan kerja yang inklusif, terbuka, dan menghargai kontribusi setiap individu. Lakukan survei kepuasan karyawan secara berkala. Gunakan hasilnya untuk perbaikan berkelanjutan. Saya akan menambahkan materi tersebut, yaitu dengan adanya area pencegahan, tindakan spesifik pada PTST tidak baik-baik saja tadi, dan visualisasi yang tepat. Satu adalah area pencegahannya adalah kompensasi dan kesejahteraan. Tindakan yang spesifik yaitu audit dan perbaikan sistem penggajian, melakukan benchmarking gaji dengan rata-rata industri dan pastikan gaji adil dan kompetitif. Visualisasi yang tepat adalah berupa grafik batang perbandingan gaji PT tidak baik-baik saja vs rata-rata industri. Yang selanjutnya adalah area pencegahan kualitas hidup kerja atau work-life balance atau WLB tadi, menerapkan jam kerja fleksibel, opsi kerja hibrid, dan batasi komunikasi kerja di luar jam kerja. Visualisasi yang tepat adalah ilustrasi ikon WLB seperti timbangan jam dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah area pencegahan komunikasi dan keterlibatan peran tindakan yang spesifik pada PT tidak baik-baik saja adalah mekanisme pengaduan yang efektif, menyediakan saluran terbuka dan anonim bagi karyawan untuk menyampaikan keluhan tanpa takut diintimidasi. Terus visualisasi yang tepat mengaitu dengan diagram proses komunikasi dan penyelesaian keluhan tersebut. Wujud pada area pencegahan yaitu pelatihan dan pengembangan. Tindakan yang spesifik kasih pada PT tidak baik-baik saja itu adanya pelatihan kepemimpinan, lebih melatih manajer tentang keterampilan komunikasi, empati, dan cara menangani keluhan karyawan dengan bijaksana. Visualisasi yang visualisasi yang tepat adalah ilustrasi ikon, pelatihan, atau meningkatkan skill karyawan. Yang kedua adalah peran serikat pekerja dan manajemen.
Tenaga kerja merupakan elemen yang penting dalam proses pembangunan. Pembangunan ketenaga kerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kontribusi tenaga kerja dalam pembangunan. Sering munculnya permasalahan antara pekerja dan majikan di Indonesia membuat peran serikat pekerja menjadi sangat krusial. Tujuannya dibentuk serikat pekerja adalah untuk menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan, memperjuangkan dan juga melindungi hak-hak para pekerja. Dan saya juga akan menambahkan dari pihak dan peran dalam menciptakan lingkungan yang konduktif itu seperti apa. Misalkan dari pihak manajemen atau perusahaan, satu peran dalam menciptakan lingkungan konduktif yaitu mendorong keterbukaan, berbagi informasi tentang kinerja perusahaan, tantangan, dan kebijakan. Yang kedua adalah kepatuhan, menjamin kepatuhan terhadap undang-undang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, proaktif, mengambil inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan kerja sebelum diminta. Yang kedua adalah serikat pekerja. Pihak dari serikat pekerja ini memberikan peran yaitu representasi dan konstruksi, menyampaikan aspirasi dan keluhan anggota secara terorganisir, bukan hanya berdemonstrasi, tetapi dengan data atau proposal solusi yang jelas. Yang kedua adalah mitra perusahaan, berperan sebagai mitra manajemen dalam sosialisasi kebijakan baru dan menjaga produktivitas anggota. Terus dari pihak kemitraan, peran dalam menciptakan lingkungan kondusif yaitu satu, pembentukan biparti, aktifkan lembaga kerjasama biparti untuk dialog rutin. Yang kedua, perjanjian kerja bersama, negosiasi dan susun PKB yang jelas, adil, dan mengikat mencakup gaji, PEB, dan prosedur grievance. Peran serikat pekerja dan manajemen itu serikat pekerja itu menjadi jembatan komunikasi antara karyawan dan manajemen itu harus bisa. Yang kedua, dapat memperjuangkan hak-hak karyawan secara kolektif dan dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Terus yang dari manajemen itu dapat membangun dialog sosial yang terbuka dan partisipatif. Terus yang selanjutnya adalah menyediakan pelatihan bagi manajer tentang hubungan industrial dan komunikasi efektif, menyusun kebijakan yang adil dan transparan. Pada era modern saat ini, penerapan praktik-praktik yang mengusung konsep lingkungan sosial tata kelola perusahaan atau environmental social government menjadi penting dalam upaya mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing global. Langkah tersebut sebagai salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dengan mengembangkan kinerja pembangunan berkelanjutan dan memperluas kebijakan ESG, daya tarik sektor industri bagi para investor bisa ditingkatkan. Menurut Menperin, sasaran tersebut didukung dengan keikutsertaan Indonesia pada keanggotaan partner dalam Organization for Economic Cooperation atau the and develop, development. Indonesia terus berperan aktif bersama dengan negara anggota untuk menyusun solusi strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan global yang mencakup sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Guna meningkatkan praktik berkelanjutan di sektor industri, Kemenperin sama pemerintah daerah mengakselerasi kepercepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan kawasan industri. Ini sebagai upaya untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi tata ruang dan lingkungan kerja. Berdasarkan praktik
terbaik hubungan industri Indonesia berikut merekomendasikan yaitu kebijakan remunerasi berbasis kinerja dan transparansi, penerapan sistem manajemen hubungan industrial berbasis dialog sosial, pelatihan dan sertifikasi bagi manajer hubungan industrial untuk memahami hukum ketenaga kerjaan dan teknik negosiasi. Yang berikutnya adalah mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat dan adil seperti PPT dan mediasi. Dengan praktek baiknya, rekomendasi kebijakan berbasis praktek baik, saya akan menambahkan yaitu rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial yaitu satu, kebijakan kompensasi dan benefit yang transparan dan market driven. Praktik terbaiknya adalah lakukan tinjauan gaji tahunan berdasarkan data pasar yang kredibel, publikasikan tentang gaji untuk setiap posisi internal untuk meningkatkan transparansi dan menghilangkan kecurigaan. Yang kedua adalah kebijakan terlibatan karyawan. Praktek terbaik itu melakukan survei kepuasan karyawan dan tindak lanjut hasilnya dengan tindakan yang nyata. Tunjukkan bahwa suara karyawan itu pasti didengarkan. Yang tidak, yang ketiga adalah kebijakan zero toleransi terhadap intimidasi dan ketidakadilan. Praktik terbaiknya itu menerapkan kode etik yang ketat dan sistem disiplin konsisten. Pastikan setiap pelanggan, terutama yang dilakukan oleh manajemen, ditangani secara adil dan transparan. Yang keempat adalah kebijakan karir path dan penghargaan kinerja. Praktek terbaiknya adalah memastikan setiap karyawan memiliki jalur karir yang jelas dan mendapatkan feedback berkala. Ini memberikan rasa memiliki dan harapan untuk masa depan di perusahaan yang mengurangi turnover. Visualisasi penyebab utama turnover karyawan adalah turnover karyawan yang tinggi adalah masalah yang sering dihadapi oleh banyak perusahaan. Nah, ini berdampak negatif pada produktivitas, biaya, moral tim secara keseluruhan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pergantian karyawan, mulai dari masalah internal dalam perusahaan sehingga faktor eksternal yang memengaruhi keputusan karyawan untuk bertahan atau meninggalkan pekerjaan mereka. Ini akan membahas beberapa penyebab utama turnover karyawan yang tinggi sebagaimana perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan produktif, yaitu ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, gaji dan tunjangan yang tidak kompetitif, kurangnya peluang pengembangan karir, kepemimpinan yang tidak efektif, budaya perusahaan yang negatif, kurangnya penghargaan dan pengakuan, ketidakseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, faktor eksternal, persaingan dan peluang luar, proses rekrutmen yang tidak tepat, stres dan burnout kerja, masalah komunikasi di tempat kerja, tuntutan yang tidak realistis, kurangnya dukungan sosial di tempat kerja, dan pengaruh faktor pribadi. Mengatasi masalah turnover karyawan yang tinggi untuk mengurangi turnover karyawan yang tinggi, perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan. Ini bisa meliputi peninjauan kebijakan kompensasi, peningkatan pelatihan dan pengembangan, peningkatan budaya perusahaan, serta memperkenalkan kebijakan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Selain itu, mendengarkan umpan balik dari karyawan secara teratur dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil langkah-langkah preventif sebelum masalah tersebut berkembang. Dan contohnya visualisasi tambahan untuk mendukung analisis, yaitu diagram P bagi sumber ketidakpuasan karyawan berdasarkan asumsi data survei, ilustrasi ikon, gunakan ikon untuk mewakili serikat pekerja, manajemen, dan LKS Bupati saat menjelaskan kasus masing-masing. Dan contoh grafik. Dan contoh grafik itu menunjukkan tren peningkatan turnover turnover rate
pada PT STBS dalam selama 3 tahun. Di sini saya mencoba untuk mencari dan menggambarkan batang horizontal yang menunjukkan tiga penyebab utama turnover di perusahaan yang di perusahaan PT sedang tidak baik-baik saja, yaitu reputasi perusahaan misalkan 20%, kurangnya perhatian terhadap work-life balance atau WLB kurang lebih 30%, ketidakpuasan terhadap sistem penggajian misalkan 45%. Nah, demikian, terima kasih. Selamat malam.